Untuk menghadapi hal yang biasa, maka kita perlu kebiasaan yang baru. Inilah yang orang mungkin sebut sebagai new normal, tapi mungkin sebagai bahasa yang lebih memasyarakat, saya memilih kata kebiasaan baru. Mostly mengatakan it's okay, bisa diterima dan mereka bisa menerima pelajaran dengan bagus. Dan ya artinya kita cepat beradaptasi. Dengan Dr. Vito, kali ini tamunya spesial. Seorang guru besar di bidang teknik, Prof. Nizam, sekarang menjabat sebagai Dirjen Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kenapa kali ini saya bahas mengenai hal ini? Karena menurut saya bahwa ketika kita harus move on dari pandemi ini, dan ini pasti akan berakhir, saya percaya, entah kapan, tapi pasti akan berakhir, atau mungkin akan jadi hal yang biasa. Untuk menghadapi hal yang biasa, kita perlu kebiasaan yang baru. Inilah yang orang mungkin sebut sebagai new normal, tapi mungkin sebagai bahasa yang lebih memasyarakat, saya memilih kata kebiasaan baru, atau adaptasi. Adaptasi yang baru ini membuat kita bisa berinovasi, dan menurut saya bisa move on dari masalah COVID ini. Karena bagaimanapun ya, COVID tetap harus diatasi, namun kehidupan yang lain tetap diatasi juga, karena ada roda ekonomi harus berputar, kestabilan sosial harus stabil juga, orang yang sekolah harus tetap sekolah juga, karena bagaimanapun yang bisa menemukan berbagai macam alat, vaksin, dan obat juga adalah orang-orang yang tentu yang saintis, dan itu digembleng di tanah pendidikan. Nah, ini bersama saya, Prof. Nizam, yang bersedia menyediakan waktu untuk hal ini. Prof. Nizam, sehat-sehat ya, Prof? Alhamdulillah, Dr. Vito. Segar selalu. Salam sehat semuanya. Prof. Nizam ini sekarang mungkin sedang menghadapi disrupsi besar-besaran. Kita terpaksa langsung menghadapi namanya menggunakan pelajaran online. Kuliah online pasti akan semakin marak ya nanti nih, Prof. Nizam ya. Iya. Ya, alhamdulillah. Jadi dari mulai awal Maret itu kita sudah meminta perguruan tinggi untuk melakukan pembelajaran dari rumah. Di work from home, study from home, ibadah dari rumah juga. Iya. Dan alhamdulillah ini terjadi transformasi teknologi besar-besaran karena 300.000 dosen kita sekarang sudah melakukan pembelajaran daring yang tidak terbayang sebelumnya. 20 tahun kita dorong perguruan tinggi untuk memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran. Sedikit sekali yang memanfaatkan, dan ini tiba-tiba oleh pandemi dipaksa untuk melakukan transformasi besar-besaran dengan menggunakan teknologi untuk pembelajaran daring. Ya, meskipun ya masih pada main akrobat, tapi alhamdulillah lumayan lah. Jadi kita coba tanya ke adik-adik mahasiswa, kemarin kita lakukan survei, ya dengan 237 responden seluruh tanah air dari Sabang sampai Merauke, mostly mengatakan it's okay, bisa diterima dan mereka bisa menerima pelajaran dengan bagus. Dan ya artinya kita cepat beradaptasi. Ya kalau virus saja bisa bermutasi dengan cepat, mestinya kita bisa adaptasi dengan cepat juga. Jadi harusnya malah kita harus lebih kreatif ya, Prof. Iya dong. Ngomong-ngomong, Prof, ini saya berusaha mengambil sisi positifnya ya, Prof ya. Tadi yang pertama, kita memang akhirnya terpaksa tercebur harus tiba-tiba marak kuliah online nih. Memang dulu udah ada sebenarnya. Kalau dipikir-pikir kok nggak dari dulu gitu ya. Nah, yang kedua, ini Prof, aku coba juga ya. Maksudnya aku kemarin kan mencoba mengisi waktu juga, Prof. Jadi saya menginisiasi adanya kuliah webinar, kuliah kedokteran. Nah, ini kalau cara saya, mungkin Prof bisa coba koreksi saya juga. Jadi gini, saya kan waktu itu kan dapat tugas juga untuk memberikan kuliah di universitas saya, untuk koas-koas, untuk mahasiswa kedokteran. Nah, saya lalu mengundang teman saya yang juga dosen di Undip dan di UHAMKA. Ajak mereka untuk ikut kasih kuliah, dan ternyata sambutannya luar biasa, Prof. Jadi sekali kuliah tuh ratusan yang ikut. Jadi malah yang nanya di chat itu waktu saya bilang, oke nih silakan bagi yang ingin bertanya ya, yang nanya itu dari Surabaya, dari Makassar, dari Jember, dari Sumatera. Bayangkan maksudnya bahwa menurut saya sisi baiknya adalah bahwa ini sekarang kita beyond the wall. Bahkan ilmu ini nggak terbatas dalam lingkup gedung universitas, kita bisa lintas malah nih. Nah, menurut Prof, bagaimana Prof sisi baiknya dari pandemi ini dari segi pendidikan? Iya, betul sekali. Jadi kita justru merasakan sekarang semesta belajar kita malah semakin luas ya. Ini saya sharing cerita menarik juga. Kemarin kan kita undang adik-adik untuk menjadi relawan untuk melawan pandemi ini. Dan dalam waktu 3 hari itu 15.000 mahasiswa kedokteran, farmasi, keperawatan
bergabung. Ini luar biasa sekali, jadi Iya. semangat bela negara adik-adik masih luar biasa, masih sangat membanggakan. Dan mereka kan harus di training ini. Bagaimana men-training 15.000 mahasiswa kalau di waktu normal barangkali tidak terbayang itu bagaimana caranya. Nah, kemarin kita Iya. lakukan daring 3 hari full yang memberikan dari teman-teman WHO sehari full, dari teman-teman Kemenkes sehari full, dan terakhir dokter-dokter spesialis untuk yang aspek-aspek komorbid ya. 3 hari full kita bisa training 15.000 mahasiswa. Saya ikuti Itu dari pagi sampai sore, oh gitu. tidak satu pun meninggalkan tempat meeting. Itu luar biasa sekali. Jadi 15.000 itu kayak satu stadion loh, Pak. lebih ya GBK penuh itu. Lagi Ya. bola, lagi pertandingan bola. Nah, itu pakai aplikasi khusus kah yang bisa 15.000? Karena kalau standar kan setahu saya nggak bisa sampai segitu banyaknya. Iya, betul. Jadi kita gunakan gabungan antara Zoom yang versi komersial full ya. Kemarin bisa Ya. sampai 500 atau hampir 1.000 di 1.000 atau 500 ya, saya lupa persisnya. Yang kedua lewat streaming. Kita pakai video streaming live, Oh iya. dan yang ikut streaming pun masih bisa bertanya karena kita tampung melalui chat ya, live chat. Sehingga itu kemudian disampaikan ke pembicara untuk dijawab. Jadi luar biasa sekali. Wah, jadi memang kita ini menurut saya harus ambil sisi positifnya sih dari hal ini. Karena ya Betul kalau kita sekali. bicarakan mengenai kita stres dan lain-lain, aku rasa kita akan butuh waktu lama, Pak, ini untuk Iya. bisa kita move on ya. Kalau Prof. Nisa melihat kan tentu saja kita udah lihat bahwa vaksin dan obat tentu masih butuh waktu, Prof. Iya. Sampai ketemu. Jadi kita mesti ya bisa dikatakan ya anggap aja nih kayak preman baru nih, ada COVID nih. Nah, kita harus bisa pintar-pintarnya ya memanfaatkan waktu supaya bisa terhindar dari COVID, tapi tetap bisa produktif juga. Betul. Nah, Prof, saya menarik Prof, karena Prof ini dulu tahun 2013 pun pernah terlibat juga dalam menyusun undang-undang pendidikan kedokteran. Itu ya Prof Iya. ya. Nah, sekarang ini Iya. kan kami kondisinya mungkin kalau dokter-dokter yang sedang sekolah, anggapnya sedang pendidikan profesi, itu kendalanya memang adalah kalau tidak hadir langsung di tempatnya, maka ini jadinya kurang greget gitu, Prof. Karena bagaimana kita bisa mengajar seseorang skill, empati, karena sebagai dokter pun kan itu Iya. bukan sebagai ilmu saja, tapi bagaimana kita empati pada pasien, bagaimana kita memperhatikan pasien, itulah yang dipelajari seorang dokter muda ketika sedang pendidikan profesi. Kalau Iya. apa yang ada di pikiran Prof sekarang, karena pastilah mungkin sudah ada banyak usulan, atau mungkin sekarang masih ada kendala, tapi setidak-tidaknya pemikiran Prof apa, Prof Nisa? Iya, ada beberapa hal. Tapi sebelum itu saya ingin menanggapi sedikit tadi tentang kita harus tetap produktif ya. Oh iya, baik Prof. Jadi justru selama pandemi ini, teman-teman amat sangat produktif. Jadi kemarin kita dorong perguruan tinggi kan untuk melakukan riset-riset terapan, Iya. melakukan kajian-kajian maupun juga pengembangan-pengembangan, terutama alat-alat kesehatan. Dan itu dalam waktu yang relatif singkat ya, 1 bulan itu prototipe berbagai macam alat dihasilkan ya. Mulai dari alat APD lah yang sederhana sampai ke ventilator itu bisa dikerjakan oleh teman-teman karena terinspirasi oleh para dokter yang di garis depan luar biasa sekali semangatnya. Teman-teman di engineering pun juga melakukan hal yang sama. Jadi kemarin itu paling tidak ada 11 prototipe ventilator, 4 sudah izin BPFK-nya keluar dan sudah melalui sekarang uji klinis. Ini saya rasa energi kreatif dan inovasi ini justru lahir ketika kita dihadapkan dengan pandemi ini. Jadi kemarin kita lakukan kompilasi inovasi dari teman-teman dosen bersama mahasiswa itu lebih dari 1.000 inovasi yang dihasilkan dalam waktu 2 bulan terakhir 2 ini. bulan. Ya, jadi Bulan ini ya. satu hal yang luar biasa yang harus kita maintain beyond pandemi Ya. situasi ya. Dan Baik, saya rasa kemudian yang memang untuk ya, ini juga satu pejuang juga menurut saya Prof Nizam, karena bagaimanapun kalau ada pejuang kan harus ada yang bagian peralatan, harus ada yang menyiapkan ya, amunisi ya. ya, Ini betul. perjuangan yang lain. Ini contohnya bahwa perjuangan bukan hanya di lini depan berhadapan dengan pasien, tapi juga orang-orang yang Iya. menyiapkan segala macam peralatan yang diperlukan ya, Prof. Iya, jadi mulai dari alat-alat kesehatan yang selama ini kita impor, itu ternyata kita bisa membuat sendiri juga. Kemudian juga penelitian-penelitian di penggunaan artificial intelligence, penggunaan big data untuk membantu teman-teman mengambil keputusan,
Dan saya rasa sinergi antara teman-teman kedokteran dengan teman-teman di engineering, di social sciences ini perlu sekali untuk kita bangun ya. Termasuk pendidikan kedokteran ke depan lebih banyak memanfaatkan teknologi, memanfaatkan artificial intelligence, big data, dan maupun alat-alat engineering ya. Jadi perkawinan antara bidang keilmuan harus semakin kita dorong. Nah, ngomong-ngomong tentang tadi pendidikan, adaptasi pendidikan kita di masa pandemi ini ya, saya rasa untuk bidang-bidang kesehatan juga ya kita perlu menemukan new normal untuk mencapai kompetensi ya. Kemarin misalnya untuk adik-adik yang menjadi relawan kesehatan ini, teman-teman UI kemarin membuat modulnya misalnya. Jadi sekalian mereka menjadi relawan, dibuatkan modul sehingga selama menjadi relawan itu mereka mendapatkan tambahan kompetensi juga tentang epidemiologi, tentang komunikasi, tentang tracing. Jadi dapat tambahan ilmu dan itu bisa di SKS-kan. Karena itu bagian dari kompetensi seorang dokter kan juga di situ. Empatinya, dialog dengan pasien, dengan ODP, PDP, meskipun mereka tidak langsung pegang pasien, tapi melalui layanan daring, itu ya skill mereka untuk melakukan diagnosa, melakukan bimbingan pada ODP, PDP, tracing, dan sebagainya itu bisa terjadi. Nah, hal semacam ini perlu kita kembangkan terus ya. Kemudian juga banyak teman-teman yang juga sudah mulai mengembangkan misalnya virtual reality untuk menggantikan praktikum yang di lab. Itu sangat-sangat mungkin dan itu beberapa sudah dikembangkan oleh teman-teman. Jadi teknologi akan menjadi teman kita yang lebih baik lagi ke depan, termasuk juga berbagai macam pengembangan di biomedical engineering ya, seperti robot Raisa kemarin dari teman-teman ITS, membantu nurse, membantu dokter supaya lebih mudah melayani pasien. Jadi gitu, saya rasa we have to be creative dan itu kunci untuk kita melawan virus yang memang juga sangat agile ini. Jadi kita juga harus agile. Sangat jahil ya. Ya memang istilah itu memang karena kita tahu bahwa ya virus ini kita harus terima kenyataan dulu sih Prof, bahwa memang ini ada. Artinya bahwa ya memang inilah tantangan kehidupan yang harus kita terima. Justru kalau saya tertarik untuk tadi itu melihat apa sih positifnya yang bisa kita gali. Tadi Prof juga sudah bilang bahwa ternyata ini membuat kita justru makin akrab dengan dunia teknologi. Artificial intelligence mungkin sekarang lebih dekat dibanding dulu karena kita terpaksa untuk memanfaatkan sekarang ya. Dan juga Prof tadi mengenai perkawinan nih antara dunia engineering dengan medicine ya kan Prof kan memang kan bidangnya juga di engineering ya. Menurut Prof memungkinkan ya Prof nanti suatu saat nanti kita bisa setidaknya mungkin ya anggaplah 60% atau 70% alat kedokteran kita diproduksi oleh anak negeri. Iya, itu mimpi kita. Mestinya lebih dari 50% lah kita produksi ini. Nggak seperti sekarang ya, 90% impor. Kita lebih impor. Dan ketika seperti ini kita jadi sangat bergantung. Kayak mulai dari itu swab kit aja kita masih harus impor kan, aneh sekali. Barang sangat simpel. Ya kemarin teman-teman langsung memproduksi itu dan langsung didistribusikan puluhan ribu lah paling tidak yang sudah diproduksi dan dibagikan ke rumah sakit, termasuk itu viral container ya VCM. Ya. Itu juga ternyata masih impor semua. Ini kemarin teman-teman langsung memproduksi sendiri dan dibagikan ke rumah sakit. Jadi ini memang saatnya untuk kita bangkit ya. Jadi setiap bencana itu selalu ada sisi lain, yaitu bangkitnya energi manusia ya. Ketika kita dipaksa oleh keadaan itu sisi kreatif dan sisi inovatif kita akan muncul dan inilah yang mungkin harus kita angkat kembali di Hari Kebangkitan Nasional ya kita bangkit juga untuk membangun teknologi kesehatan kita. Oh iya benar. Prof, aku sempat bercanda nih sama temanku. Jadi ada teman-teman kami yang lagi sekolah di luar negeri. Dia sekolah di Amerika dan di London ya, kebetulan dokter juga. Lalu mereka ceritakan, aku tanya, di sana itu terjadi kepanikan nggak sih? Oh iya, di sini pada belanja barang-barang, pada belanja habis toilet paper, mereka belanja juga. Maksudnya benar-benar panic buying juga kan gitu kan. Lalu kemarin sempat ketika mereka sempat disuruh lockdown, mereka sempat protes, sempat demo. Mereka bilang mereka pengen cepat keluar, lalu mereka bisa
bikin party ketika lagi disuruh lockdown, malah mereka bikin party anak-anak mudanya. Akibatnya banyak yang usia produktif yang dikatakan hasil harusnya mereka sakitnya ringan-ringan aja, malah ternyata akhirnya berat, sampai hampir kehabisan ventilator. Nah, fenomena ini saya bercanda sama teman saya bilang justru ini kesempatan menurut saya. Ternyata orang-orang luar negeri yang kita anggap itu superior, orang Iya. Amerika atau Eropa, mereka ternyata nggak pintar-pintar banget, saya bilang. Iya. Iya kan? Saya Iya. bilang malah kita optimis nih, orang Indonesia kita harusnya bisa Iya. lebih baik nanti berikutnya. Nanti kita mungkin menjadi leader dalam bidang teknologi, kedokteran, dalam bidang sains, aku rasa malah bisa, aku rasa begitu. Iya. Karena selama ini mungkin ada rasa rendah diri, Prof, karena orang-orang Indonesia kalau coba lihat kita kritik misalnya, ada tentu ya sebagian masyarakat yang mungkin nggak patuh PSBB Iya. dan lain-lain. Mereka suka ngomong begini timpalannya, memang gimana, wajarlah orang Indonesia, wajarlah warga 62. Loh saya bilang nggak boleh begitu. Itu kan hanya sebagian besar sama sebagian Iya. orang. Sebagian besar orang patuh kok, saya Iya. bilang. Pasti mau gotong royong. Jadi kita Iya. jangan mencap bangsa sendiri dengan cara seperti itu. Ya, Prof ya? Iya, betul sekali, Dr. Vito. Ya itu, saya berikan gambaran ya, ventilator SIMV itu kan ya termasuk yang kompleks ya, karena untuk ICU, sehingga kan ya kalau pengembangan di masa normal mungkin butuh waktu setahun, 2 tahun barangkali. Iya. Kan teman-teman nyatanya sebulan juga bisa jadi. Itu mulai dari pengembangan software-nya, hardware-nya, semuanya itu dari nol. Jadi sebenarnya energi kita itu dan kemampuan kita itu, kalau dipaksa, itu ya munculnya dahsyat sekali. Ini blessing in disguise lah. Ya, Mudah-mudahan ini bisa terus itu. Dan yang penting ya kita jadi sadar tentang perilaku hidup bersih dan sehat itu kan udah digembar-gemborkan terus-menerus tapi tidak menjadi kebiasaan. Nah, ini dengan datangnya pandemi ini mudah-mudahan ya perilaku itu menjadi perilaku betul ya. Cuci ya, tangan, pakai masker di tempat umum. Kalau kita lihat di Jepang itu kan di bis itu selalu orang pakai masker di angkutan umum ya, kendaraan umum. Di sini kan orang pakai masker ya ketika naik motor aja karena debu, iya, bukan karena iya, sadar akan iya, kesehatannya. Jadi saya rasa ya kebiasaan baru yang lahir dari pandemi ini yang positif harus kita jaga dan teruskan. iya. Prof, ini pertanyaan menggelitik nih, Prof. Ini bagi sebagian orang yang mungkin sekarang berkecimpung di bidang pendidikan atau yang berkecimpung di bidang penelitian, Prof. Pertanyaan nakal sedikit. Kata mereka gini, kalau di Indonesia jadi peneliti itu nggak hidup. Apa benar, Prof? Nyatanya mereka hidup tuh Iya sih. sebetulnya ya sering jadi frustrasi para peneliti itu ketika hasil penelitiannya itu susah sekali masuk ke industri. Saya sebagai dekan Fakultas Teknik ya, itu merasakan sekali bagaimana memasarkan hasil penelitian teman-teman ke industri itu susahnya setengah mati. Karena ya mindset kita masih mindset pedagang barangkali ya, karena berdagang itu yang paling menguntungkan, kan ngambil barang, jual dengan keuntungan tanpa risiko. Kalau mengembangkan dari R&D sampai menjadi produk, menjadi masuk ke pasar kan memang itu risikonya banyak sekali. Dari mulai rantai pasoknya, perang harga, kemudian juga nanti distribusinya, after sales-nya, ini kan semua harus dibangun. Nah ini kebiasaan kita untuk ambil jalan pintas, keuntungan sesaat, ini yang memang harus kita ubah mindset-nya. Dan disitulah memang PR kita bersama-sama, bukan hanya dari peneliti, tapi juga dari teman-teman di industri, dan terutama kita semua sebagai konsumen ya. Konsumen kalau kita aware, produk merah putih itu ya sedikit kualitasnya agak di bawah, harganya sedikit lebih mahal, tapi ini produk anak bangsa sendiri, mari kita pakai. Kalau kita sudah punya mentalitas itu semuanya, insya Allah kita akan lebih berjaya dan cepat maju. Jadi memang sebenarnya memang kita juga perlu untuk ya tadi itu ya tetap kolaborasi kreatif, inovatif dan itu Iya, semua memang mungkin karena kurang kolaborasi juga sehingga kadang-kadang orang berpikir aduh kalau peneliti kok kerjanya ini terus padahal sebenarnya kayak tadi Prof sudah tunjukkan bagaimana penelitian bisa berdampak demikian besar kayak ini sekarang tiba-tiba sebulan iya, jadi ya the power of iya, kepepet kali Prof. iya betul, Nah, iya, ini Prof. Prof, ini kami kan dosen-dosen mungkin sebagian besar yang berkecimpung di dunia pendidikan nih. Sekarang mungkin perlu juga semacam diberikan semacam motivasi kali ya, Prof ya. iya, Kita secara umum menurut saya dosen-dosen ini tetap ingin ngajar, pengen apa, ingin iya, tetap bisa bersikap
kreatif. Nah, apa yang Prof bisa katakan bahwa untuk dosen-dosen kami, seluruh Indonesia ini, dosen-dosen ini, sekarang di era pandemi ini, apa sih yang bisa kita lakukan sebenarnya, Prof? Iya, nomor satu tentu kita harus bersama-sama bergandengan tangan melawan pandemi ini ya. Jadi itu harus kita promosikan bersama-sama. Dalam setiap muatan kuliah ya kita sampaikan, meskipun saya bukan dokter, tapi ya dalam kuliah saya ingatkan adik-adik mahasiswa tentang perilaku hidup bersih dan sehat misalnya. Kemudian yang kedua adalah kita saatnya untuk berbagi dan bergandengan tangan. Sekarang kalau kuliah daring itu kan bisa diikuti oleh banyak mahasiswa. Tadi Dr. Vito menyampaikan kuliahnya diisi juga dari teman-teman dari perguruan tinggi lain, saling berbagi. Saya setiap hari itu mungkin ya sekitar rata-rata 8 kali lah webinar dengan berbagai perguruan tinggi, 8 dan kali itu sehari ya, Prof ya? rata-rata itu ada Oh, gitu. kadang-kadang sampai 12 kali dari Oh, pagi gitu. sampai malam. Jadi ini menunjukkan bahwa kita sebenarnya juga bisa lebih produktif bahkan daripada kondisi normal. Produktivitas itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tinggal bagaimana kita men-setting dan memanfaatkan teknologi, itu justru kita bisa lebih produktif. Dan ketika kita berbagi, itu kita juga mendapatkan yang lebih banyak lagi dari berbagi tadi. Jadi ini spirit itu yang saya rasa perlu kita terus gelurakan, dan dengan berbagi itu rasa-rasanya lebih banyak yang mengalir ke kita daripada yang kita berikan gitu. Oh, ya, ya. Jadi ini saatnya lah untuk kita ini sebagai bangsa bersama-sama meyakini, optimis kita bisa, kita berbagi apa yang kita ketahui, di-share dengan teman-teman yang banyak dari Sabang sampai Merauke. Lebih banyak lagi teman, lebih banyak lagi sahabat, lebih banyak lagi saudara dalam keilmuan, dalam pengabdian, dalam penelitian. Ini kan nikmat sekali hidup kalau seperti itu. Iya, bisa kelihatan sih Pak, jadi dari ekspresi Prof Nizam yang selalu dari tadi ceria terus. Padahal webinar 12 kali sehari. Iya, suaranya sampai habis. Oke, baik, Prof. Ya, saya jadi nggak tega nanya-nanya lagi. Oke, Prof. Ini sekarang terakhir gini. Untuk generasi muda, kita tahu bahwa sekarang ini tentu saja bagaimana cara mentransfer ilmu. Salah satunya adalah dengan menjadi dosen. Apalagi saya tahu di berbagai bidang juga sama. Untuk menjadi dosen itu kadang-kadang merupakan pilihan yang mungkin tidak populer bagi sebagian orang. Contoh nih, waktu lulus dokter umum, saya dulu kan ingin jadi dosen. Lalu saya mengungkapkan itu kepada saudara-saudara saya. Nah, mereka nanya, ngapain jadi dosen? Kamu kan dokter, katanya gitu kan. Apalagi kamu akan jadi dokter jantung, katanya kan. Terus kenapa kamu milih jadi dosen gitu? Tapi ya saya bilang ya, apa ya, saya memang memang panggilannya ke sana. Dan ini mungkin Prof. Nisam, bagaimana ke depannya, di masa depan? Tentu kita masih perlu banyak profesional yang juga menjadi pengajar, jadi dosen. Menurut Prof. Nisam, masa depan seorang dosen, apakah Iya, cerah atau iya. Kalau menurut saya sih apapun profesi yang kita pilih itu harus didasari pada passion ya. Kalau kita punya passion itu hidup akan nyaman dan mudah. Dan passion itu ada dimanapun. Kalau kita tepat atau paling tidak kalau kita meyakini misi hidup kita, dan misi itu kemudian kita terjemahkan dalam apapun profesi yang kita pilih, maka jadi kalau saya mengistilahkan ya do what you love and love what you do ya. Jadi kita cintai apa yang kita lakukan dan lakukan yang apa kita cintai. Jadi kalau itu sudah menjadi pilihan ya harus kita cintai dan kita lakukan dengan cinta, dengan kebahagiaan dalam melakukan itu. Maka apapun juga profesi yang kita pilih, insya Allah kok akan nikmat dan indah. Rizki itu pasti ada yang mengatur lah, pasti ada jalannya. Yang harus kita lakukan kan ya melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Dan profesi dosen itu amat sangat mulia tentu, karena pertama dia punya kebebasan mimbar akademik, mau ngomong apapun boleh di dalam kampus, mengembangkan ilmu apapun dia bisa, dan yang jelas selalu bergaul dengan milenial yang terus berganti generasi, kita ikuti dari generasi saya, generasi kolonial sampai generasi milenial sekarang, semua jadi sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, anak-anak kita pun sekarang juga menjadi sahabat-sahabat kita, dan kita bangga ketika melihat mereka sukses berhasil. Ya. Jadi rewardnya itu very very rewarding. Apa yang kita lakukan itu
luar biasa sekali ketika kita melihat hasilnya, kita melihat dulu mahasiswa kita sekarang sudah jadi, ada yang jadi menteri, ada yang jadi dirjen, ada yang jadi dokter spesialis, super spesialis, subspesialis. Ini kan sesuatu yang sangat membahagiakan, beyond everything. Jadi ada kepuasan batin dari Prof sendiri. Prof kan juga adalah seorang guru besar di UGM, Teknik Sipil. Dan Prof merasa bahwa memang ada kebahagiaan tersendiri sebagai menjadi dosen gitu, Prof ya? Iya, 33 tahun saya sudah mengajar. Aduh, Prof. Saya belum ada setengahnya, Prof. Baru 12 tahun, Prof. Ya, Prof. Saya sebenarnya udah do my research untuk lihat Prof Nizam, profil dan lain-lain. Hanya yang saya nggak sangka ternyata memang Prof Nizam ini orangnya sangat optimis dan humble seperti ini. Itu yang saya nggak sangka. Prof Nizam, aku terima kasih Prof Nizam udah mau ngobrol di Second Opinion Dr. Vito ini. Prof Nizam, saya doakan supaya sehat-sehat. Amin. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa bikin kuliah massal yang kalau bisa lebih dari 15.000. Supaya lebih banyak lagi orang-orang yang concern dalam pendidikan, dan ternyata dari pendidikan pun mereka justru bisa menghasilkan produk-produk inovatif yang berdampak untuk masyarakat. Siap. Prof. Baik, Prof Nizam. Sampai ketemu. Selalu. Selamat nanti berbuka puasa sebentar lagi. Semoga semuanya baik-baik dan makin maju. Terima kasih. Baik, Prof. Sampai ketemu. Ya, selamat Idul Fitri besok. Maaf lahir batin. Maaf lahir batin, Prof. Sehat selalu. Dapatkan informasi medis langsung dari Dr. Vito dengan subscribe channel YouTube ini. Anda juga bisa membagikan semua informasi berharga di sini dengan cara share ke teman-teman atau kenalan Anda.